Ketika seorang gadis menatap ke depan, ia begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Sebuah monster yang bersinar seperti bintang berlari cepat ke arahnya. Untungnya, ia segera merunduk tepat waktu, dan serangan itu meleset. Semua siswa mulai gemetar ketakutan karena jika monster itu menangkap seseorang, ia akan menghisap seluruh darah dari tubuhnya. Pada saat itu, seorang anak laki-laki melemparkan tongkat kayu. Tetapi monster itu dengan mudah menghindar. Sementara itu, gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Semua orang berlari ke dalam rumah dan anak laki-laki itu menutup pintu lalu menempatkan meja di depannya. Semua orang berpikir bahwa mereka sekarang aman. Tetapi monster itu sangat licik. Ia mencoba masuk diam-diam melalui cerobong asap. Seorang anak laki-laki mendengar suara aneh dan mulai curiga. Tepat ketika monster itu masuk melalui cerobong asap, semua orang sudah bersembunyi di ruangan lain. Setelah memeriksa jendela dengan saksama, mereka semua menghela napas lega. Tapi monster itu berdiri di samping salah satu jendela, membuat ketegangan kembali meningkat. Untungnya jendelanya kuat dan monster itu tidak bisa masuk, tetapi tetap berada di depan pintu. Lalu mereka semua menyadari bahwa mereka harus kabur melalui bagian belakang rumah. Untuk mengalihkan perhatian monster, seorang anak laki-laki memutar kaset video dan menaikkan volume televisi. Yang lainnya mulai keluar melalui jendela belakang. Semuanya berjalan lancar, tetapi tiba-tiba seorang anak menendang kaleng logam tanpa sengaja. Suara itu menarik perhatian monster dan ia berlari ke arah anak itu. Anak tersebut mencoba menutup cerobong asap dengan sapu, tetapi monster berhasil keluar dan menyerangnya. Pada saat itu, seorang siswa lain datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Namun monster itu menyerang lagi. Mereka berdua mencoba melindungi diri dengan plat logam, tetapi monster itu terlalu kuat. Akhirnya, anak laki-laki itu melemparkan plat logam dengan kuat dan berhasil membuat monster itu terlempar jauh. Mereka berdua lari ke garasi dan menemukan kunci mobil, tetapi mobilnya manual dan tidak ada yang bisa mengendarainya. Lalu mereka menyadari bahwa monster itu hampir masuk melalui atap. Seorang gadis bersikeras untuk mengemudikan mobil, tetapi anak laki-laki itu menolak. Dalam perdebatan itu, kunci mobil jatuh ke lantai. Seorang siswa mencoba mengambilnya, tetapi ruangnya terlalu sempit. Tiba-tiba gadis itu mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki sekolah mengemudi. Semua orang terkejut karena waktu semakin mendesak. Mereka memutuskan bahwa satu orang harus mengalihkan perhatian monster. Mereka semua mengambil tongkat dan siapapun yang mendapat tongkat paling pendek harus keluar. Semua menunjukkan tongkat mereka, tetapi seorang anak laki-laki tidak memperlihatkan miliknya. Siswa lain curiga dan mematahkan tongkatnya sendiri agar menjadi yang terpendek, lalu mengambil tanggung jawab untuk mengalihkan perhatian monster. Ia memukul kaleng dengan tongkat untuk menarik perhatian monster. Monster itu mulai bergerak ke arahnya. Pada saat itu gadis tersebut mengambil kunci, menyalakan mobil dan pergi. Melihat mobil itu pergi, siswa tersebut merasa lega, tetapi monster melihatnya dan mulai mengejar. Ia berlari, tetapi monster itu semakin mendekat. Akhirnya ia terpojok di sudut dengan pintu tertutup. Ia merasa semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba muncul asap putih. Seorang anak laki-laki kembali dan menyemprotkan gas ke arah monster hingga monster itu membeku sepenuhnya. Mereka berdua menghela napas lega tanpa menyadari bahwa monster itu perlahan mulai bergerak lagi. Saat mereka keluar melalui pintu, seorang tentara menarik mereka keluar dan menyelamatkan mereka dari serangan monster. Tentara itu menembaki monster dengan senapan mesin, tetapi tidak ada satu peluru pun yang mengenainya. Saat itu seorang gadis muncul secara tiba-tiba dan dengan satu tembakan ia mengubah monster itu menjadi abu dan menyelamatkan semua orang.